Beberapa bulan lalu saya bahas game Forgotten Universe. Hari ini saya coba update lagi karena kebetulan tokenomiknya sudah rilis ya, meskipun tidak rinci, tapi token utamanya sudah dikeluarkan informasi ofisialnya. Rincian nanti kita cuannya itu seperti apa juga sudah dikeluarkan. Sekarang kita coba bahas untuk update season 2 nanti di bulan Januari. Sekalian kita nanti coba bandingkan sedikit dengan game lain yang mirip-mirip lur. Nah, game apa itu Bu? Kita coba bahas nanti ya. Sekarang kita coba bahas sedikit update Forgotten Universe. Yang terpenting itu adalah token dan juga nasib donat. Di sini ada beberapa informasi menarik terkait update token, game dan lain-lain lur. Termasuk juga NFT-nya, ada banyak sekali NFT yang nanti dulur bisa koleksi nanti di dalam gamenya. Kenapa ini penting? Karena nanti dulur bisa crafting NFT ini, dan nantinya ketika crafting NFT-nya akan jadi NFT ya, atau itemnya itu akan jadi NFT. Nah, NFT ini nanti bisa dijual belikan. Oke Bu, ini NFT ya, tapi apakah memang bisa dijual? NFT ini bisa dijual, bahkan tim melihat statistik kemarin waktu beta test beberapa bulan lalu, dan tentu saja ini menjadi salah satu poin penting untuk cuan di Forgotten Universe. NFT-nya ini, item-itemnya, hanya saja tetap kita harus melihat nantinya daily active user atau pemain yang aktif itu berapa banyak, peminat NFT-nya juga. Tapi biasanya kalau gamenya seru kayak Pirate Nation, meskipun jual beli item juga bisa lor. Tergantung gamenya nanti ketika sudah rilis kira-kira bagus atau enggak, terutama untuk cuannya ya. Termasuk juga ada XP. Nah, ini adalah token utama yang ada di game Forgotten Universe. Dan ini sudah official announcement ya, tidak akan dirubah. Tapi nggak tahu lagi kalau devnya terus linglung. Habis itu dirubah ya nggak tahu lur. Cuman untuk sekarang yang pasti XP ini akan menjadi token utama. Dan katanya, sekalian saya coba bocorkan di sini, katanya beberapa minggu yang lalu donat itu akan bisa ditukar ke XP. Donat yang kita kumpulkan beberapa bulan lalu, dulur bisa cek di websitenya ya. Di sini ada. Nah, ini donat dan ini tuh poin. Nah, poin ini nanti akan bisa ditukar ke XP. Dengar-dengar seperti itu, tapi bisa jadi juga berubah. Dan juga nanti akan ada season 2. Masalahnya rate-nya masih belum diketahui, jadi harus nunggu lebih rinci lagi terkait donat ke XP-nya. Dan karena Universe mendapatkan cukup banyak perhatian di game free to play, maka mereka juga sekarang kayaknya fokus di game free to play loh. Bener-bener memang gamenya nantinya itu bisa dimainkan secara gratis. Nanti bisa battle, quest, dan crafting. Tapi dulur tetap harus ingat, crafting ini butuh kuanta ya. Habis ini kita bahas sedikit tentang kuanta. Nah, tapi untuk kuanta ini dulur harus pakai XP gitu lur. XP-nya itu nanti ditukarkan ke kuanta. Jadi XP itu ibaratnya kayak token tidak di on-chain-nya ya. Kuanta itu token in-game-nya. Tapi terkait langsung antara kuanta dan XP ini ya saling terhubung gitu loh. Dan kalau saya lihat kemungkinan besar ya untuk cuan itu ngumpulin kuanta, karena kuanta itu bisa didapat salah satunya dengan deposit dari XP, maka ya kemungkinan kuanta nanti bisa ditukar ke XP. Karena untuk sekarang kuanta itu menjadi representasi ya. Karena di game itu nanti nggak akan pakai XP, pakainya itu kuanta. Sehingga meskipun free to play, tetap nanti sepertinya akan butuh modal untuk crafting. Tapi ya nanti kita lihat apakah kuanta ini bisa didapat ketika memainkan gamenya, ataukah hanya melalui deposit XP. Nah, ini masih belum diketahui lur. Tapi kalau nantinya kuanta ini bisa didapat di dalam game dari battle atau misi atau yang lain, maka otomatis free to play ini nanti bisa jadi cuan karena dulur bisa crafting atau yang lain-lain. Sebelum kita tutup, kita masuk sedikit kesimpulan. Tapi kesimpulannya ini saya akan coba bandingkan dengan dua game yang menurut saya cukup mirip, yaitu antara Raven Quest dan juga Ragnarok Landverse. Nah, kenapa kok saya bandingkan dengan dua game ini? Karena update rilisnya itu mirip ya di Januari. Update dari game Forgotten Universe sekarang lebih kepada ke ekonomi, penjelasan ekonomi, lalu target tim itu seperti apa dengan melihat data-data kemarin. Tadi juga sudah saya jelaskan.
Mereka fokusnya mengembangkan Forgotten Universe ini cocok dimainkan oleh pemain yang memang free to play basicnya, gratis dimainkan, battle, quest, crafting. Salah satu penopang ekonomi di gamenya nanti yaitu minting NFT atau item yang bisa dijual belikan di market. Apakah bisa dijual? Tentu bisa, tapi apakah ada yang beli? Nah, itu tergantung dari gamenya nanti waktu sudah rilis, ketika sudah diimplementasikan gamenya. Di bulan Januari ini, mungkin sampai akhir Januari akan ada rincian tentang XP. Lalu nasib donat, apakah beneran sesuai dengan selentingan-selentingan bisa ditukar ke XP, dan juga season 2 akan dimulai. Nah, apakah season 2 worth it dimainkan? Saya tidak bisa bilang worth it karena gamenya masih play to airdrop. Kalau saya lihat mending nanti kita tunggu donatnya itu rate-nya berapa ke XP. Kalau memang bagus, ya kemungkinan season 2 bisa digas loh. Dan terkait NFT, saya yakin dulur juga sepemikiran ya sama saya. Yang namanya NFT kan butuh orang yang mau beli tuh. Kalau nggak ada yang mau beli kan nggak laku, percuma. Nah, nanti tetap kita harus lihat ketika gamenya sudah rilis. Karena ini di Ronin dan gamenya sudah rilis, tentu saja tergantung pemain nantinya. Kekhawatiran ini juga sama lur, yang saya rasakan juga di game Ragnarok Landforce ini ya. Karena dulur juga bisa cuan dari jual beli item. Masalahnya apakah ada yang beli nantinya? Nah itu lur. Cuman bedanya kalau nggak salah nanti itu langsung rilis ya di Ronin. Tapi nggak tahu lagi kalau jangan-jangan ngadain play to airdrop dulu sebelum rilis global dan kita bisa dapat token main di dalam gamenya. Termasuk juga karena gamenya mirip-mirip, mungkin Raven Quest bisa menjadi salah satu game yang dulur bisa coba pantau ya. Kalau seandainya mungkin Forgotten Universe nggak cocok, Ragnarok Landforce nggak cocok, mungkin Raven Quest dulur bisa coba. Saya juga sudah bahas untuk gameplaynya, dulur bisa cek aja di sini. Basic mainnya sudah saya bahas sedikit, dan saya yakin dulur pasti suka game ini karena tim sudah mengembangkan Raven Quest ini bisa dimainkan di Android nantinya. Meskipun 16 Januari itu hanya untuk mereka yang punya NFT, tapi setelah itu mungkin akhir Januari versi Androidnya bisa dinikmati untuk seluruh pemain secara global. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Dulur yang mungkin nggak punya PC bisa coba mantau Raven Quest, karena saya cek di komentar kemarin juga banyak yang suka untuk genre game seperti Raven Quest ya. Dulur bisa cek aja video saya di sini, karena saya yakin untuk game itu nggak semua orang cocok lur. Ada yang cocok game seperti ini, ada yang cocok seperti itu, genrenya pun, device-nya pun itu memang beda-beda loh, segmented banget. Sehingga di sini ya saya cuma bisa kasih info untuk informasi-informasi terbarunya sehingga dulu nanti bisa membuat pertimbangan kira-kira cocok dimainin atau enggak. Untuk Ragnarok Landforce pun juga ada versi Android-nya. Cuman kalau untuk Forgotten Universe mainnya itu di browser ya. Kalau masih bingung, punya pertanyaan, monggo di kolom komentar. Kira-kira dulur suka nggak genre game-game seperti Forgotten Universe, atau mungkin Raven Quest, atau mungkin bahkan Ragnarok Landforce. Saya tuh kadang kalau bahas Ragnarok, banyak dulur yang, alah pay to win bu. Oke, sekian matur nuwun lur.